qaswata qalbihi faqala amsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Rawahu Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih. Di dalam diri manusia itu ada hati, yang mana hati ini adalah tempatnya iman, tempatnya hidayah, tempatnya niat-niat kebaikan. Begitu juga sebaliknya, tempatnya kemunafikan, tempatnya niat yang buruk di hati. Maka hati itu kalau baik, ya akhirnya tubuh semuanya akan jadi baik. Kalau hati buruk, maka yang terjadi adalah keburukan-keburukan akan digerakkan dari hati menuju anggota tubuh semuanya. Maka di antara tanda hati itu mulai gawat, kondisinya gawat darurat, adalah kalau hati itu mulai keras, dengan nasihat tidak peduli, dengan surga enggak tertarik, dengan neraka enggak takut, dengan pahala tidak gubris, dengan siksa enggak peduli. Maka ada seorang sahabat datang pada Nabi mengeluhkan, "Ya Rasulullah, hati saya ini kok keras, minta arahan." Maka Nabi berikan 2 amalan untuk melembutkan hati, yaitu usaplah kepalanya anak yatim dan berikanlah makan kepada orang miskin. Ini salah satu arahan Nabi untuk orang itu biar hatinya lembut. Mungkin kita ini sudah usaha, wirid ini sudah, puasa sudah, ngaji sudah, kok masih keras saja hatinya. Mungkin 2 ini yang belum kita praktekkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, bahwasanya ada seorang laki-laki syaka yang dia telah mengcurhatkan, telah melaporkan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi, kerasnya hati dia. Faqal, maka Nabi bersabda, imsah ra'sal yatim, usaplah kepalanya anak yatim, wa at'imil miskina, dan berikanlah makan kepada orang miskin. Rawahu Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih. Wa kharraja Tabarani bi isnadi an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, telah datang an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki, yashku, yang dia mengeluhkan, melaporkan qaswata qalbihi, kerasnya hatinya. Qal, Nabi bersabda, atuhibbu ayyalina qalbuk, apakah kamu senang hatimu menjadi lembut, wa tudrika hajatak, dan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu akan mendapatkan hajat kamu, mendapatkan apa yang kamu perlukan. Jadi ada amalan yang kalau kamu kerjakan, hati kamu akan lembut, hajat kamu akan kamu dapatkan. Irhamil yatim, sayangilah anak yatim, wamsah ra'sahu, dan usaplah kepalanya. Wa ad'imhu min ta'amik, dan berikanlah makan dia dari makananmu. Di antara maksudnya wa ad'imhu min ta'amik, berikan makanan dia dengan makanan yang layak. Kadang-kadang orang tuh ngekrom orang lain tapi standarnya bukan standar yang baik. Dia makannya sate gulai krengsengan, ngekrom orang lain pakai tempe dan sambal korek saja. Ini namanya bukan at'imhu min ta'amika. Itu diantara pemahaman sebagian ulama, min ta'amika itu begitu itu. Kalau anak yatim ya dimuliakan, jangan asal-asalan. Yalin qalbuka, maka akan menjadi lembut qalbuka, hatimu, wa tudrik, dan kamu akan mendapatkan hajataka, hajatmu. Insyaallah praktekan. Wa kharaja Tabarani aidan bi isnad Abi Hurairah anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Walladzi ba'atsani bil haqq, demi zat yang telah mengutusku dengan membawa kebenaran, la yu'adzibullah, Allah tidak akan menyiksa yaumal qiyamati orang kiamat, man rahimal yatim, orang yang menyayangi anak yatim. Masya Allah. Ini Nabi bersumpah kalau orang menyayangi anak yatim nanti di akhirat tidak akan disiksa oleh Allah, tapi disayang oleh Allah. Wala nalahu fil kalam, dan dia lembut lahu kepada si yatim fil kalami, dalam ngomong. Wa rahima yutmahu, dan dia menyayangi yutmahu, keyatiman dia, wa dha'fahu, dan kelemahan dia. Dia ini sayang pada dia, ini anak yatim, ini orang lemah, maka saya perlu berbuat yang baik pada dia. Belum selesai. Walam yatatawal ala jarih, dan dia tidak iri, tidak usil, tidak iri ala jari, atas tetangga dia, bifadli ma atahu Allah ta'ala, dengan anugerah, dengan kelebihan perkara, dengan kelebihannya perkara, atahullah, yang Allah telah memberikan kepada tetangganya, ta'ala, maha tinggi Allah. Jadi kadang-kadang orang itu yang diperhatikan itu rizki yang pada orang lain, dia lupa mensyukuri rizki yang Allah berikan kepada dia. Ngusili tetangganya, ngusili temannya, kok bisa dapat, kok saya nggak dapat. Akhirnya terjadi iri, terjadi tidak terima. Lah orang-orang begini ini bahaya, orang yang tidak disayang oleh Allah. Di samping nyayangi anak yatim, kita harus paham bahwa rizki-rizki itu yang melebih yang Allah berikan kepada tetangga kita, itu semua adalah yang bagi adalah Allah. Allah lebih tahu apa lebih sayang. Kok saya dibagi lebih sedikit, memang yang terbaik untuk saya yang sedikit begini. Kita harus baik sangka, jangan sampai kita berbuat yang salah, rezeki kita tetap tidak akan bertambah, tapi kita ngusili orang lain sebab iri dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia, akhirnya rezeki kita enggak bertambah, kita dapat murkanya Allah. Jadi iri pada orang yang rezekinya lebih dari kita itu, yang ada hanya kita ini nelongso, bukan kok rezeki dia pindah pada kita, tidak. Kita tidak akan mendapatkan kecuali rezeki kita. Rezekinya sudah enggak bertambah, malah dapat murkanya Allah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qad. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقلب وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج ونال بالرغائب وحسن الخواتم يسقى الغمام يجري الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء كذا ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء كذا ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya Allah ya sahibal qudrah. Ya Allah ya sahibal qudrah. Ya Allah ya sahibal qudrah. Ya, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman santri, selepas istikharah, menimbang berbagai macam pertimbangan dan musyawarah dengan tim-tim, dengan Pak Yai Patah, dengan penanggung jawab yang lain Pak Imdad, terus kemudian dengan pihak pemerintah, kita rapatkan tadi malam sampai jam 9-an kurang. Kesimpulannya, ini kita setiap tahun itu kan ada ujian-ujian yang mungkin berbeda. Untuk tahun ini kita pengen semua santri itu ada kedewasaan di dalam mendengar keputusan yang sebentar lagi akan disampaikan. Karena pertimbangan sebagian wali murid pengen santri itu tetap di pondok, itu lebih aman, lebih ini begitu, pondok dianggap semuanya sehat. Ada sebagian wali murid begitu khawatir, sebagian dan sebagian banyak telepon bagaimana mau diawasi sendiri oleh wali muridnya dan sebagainya. Maka karena pertimbangan itu, semua teman santri, putra maupun putri, diizinkan, diperbolehkan yang tidak ada kendala untuk perpulangan mulai diatur oleh timnya nanti, yang sifatnya perpulangannya tidak serentak dan akan dipulangkan bertahap-tahap mengikut kemudahannya, mulai mungkin besok sampai sebelum Ramadan. Maka yang tidak ada kendala ini artinya luas. Yang tidak ada kendala itu maksudnya kalian harus istikharah pertama. Yang kedua, telepon pada wali muridnya masing-masing, pengen nggak saya ini pulang. Karena setiap daerah sekarang kekhawatirannya berbeda-beda dan kondisinya berbeda-beda. Jadi kita pakai jalan tengah-tengah yang tidak terkendala, wali muridnya siap untuk menerima dan wali muridnya siap untuk mengawasi, itu kita izinkan untuk perpulangan. Yang terkendala, kita terus program di pondok dengan kehati-hatian dan dengan tingkatan istighatsah, dan kita tingkatkan tawakal, dan juga ikhtiar zahir kita tingkatkan sebagaimana yang telah disampaikan panjang lebar oleh pengurus-pengurus, oleh ustadz-ustadz di komplek masing-masing. Kemudian yang terkendala itu termasuk juga dari yang sekian banyak orang, seribuan santri foreign yang dari 12 negara lebih, itu juga rata-rata
anak-anak foreign itu negaranya tidak menerima kepulangan mereka, maka anak-anak foreign berarti kurang lebihnya, kecuali negara yang khusus, tidak ada perpulangan. Kemudian begitu juga zona-zona merah yang sementara ini mereka sendiri pemerintahan setempat memang tidak siap untuk menerima, yaitu seperti daerah Aceh katanya nggak siap menerima, kemudian daerah Padang nggak siap menerima, kemudian daerah Jambi nggak siap menerima. Keputusan resmi dari pemerintah mereka, semua yang sedang melancong ke luar daerah tidak diterima mudik di kampungnya masing-masing di provinsi-provinsi yang barusan disebutkan, itu setahu kami. Begitu juga yang daerah Jabodetabek itu kemungkinan besar juga tidak mengizinkan orang-orang dari luar walaupun kita pelajar untuk pulang ke sana. Maka karena ada kendala-kendala begitu itu, tidak semua pengumuman ini berlaku untuk setiap santri. Untuk yang tidak terkendala, maka yang terkendala tidak boleh dipaksakan. Akhirnya nanti jadi malah nggak sampai ke rumah. Bisa dipahami ya? Ini penting. Jadi kita berharap nanti santri itu dengar begini ini, mikir dengan cerdas, mikir dengan istikharah, saya ini baiknya pulang apa tidak. Karena pelajaran akan terus kita teruskan dengan mengelola teman-teman santri yang tidak pulang. Dan yang pulang arahannya begitu itu hanya daerah-daerah yang tidak terkendala. Kalau daerah yang tidak terkendala lebih banyak, ya ahlan wa sahlan. Kalau yang terkendala lebih sedikit, juga ahlan wa sahlan. Kesimpulannya kami membolehkan, mengizinkan untuk kepulangan dimulai dari besok sampai menjelang Ramadan. Kemudian amalan-amalan harian yang telah kalian dapatkan, yaitu ayat hifzi. Kemudian setiap lepas sholat hari-hari ini ada doa-doa khusus untuk penjagaan, kalian teruskan. Dan berjemur kalian teruskan. Terus dengan teman-teman renggang-renggang 1 meter atau 10 meter juga ahlan wa sahlan. Nah, itu diteruskan kehati-hatian itu. Terus nanti kalau sampai ke rumah, ini terutama bagi santri-santri yang baru pulang, jangan kaget kalau orang kampungnya kadang-kadang khawatir. Akhirnya kita perlu isolasi diri 2 mingguan, 2 Jumatan di rumah, nggak usah keluar kemana-mana, semuanya dikerjakan di rumah. Selepas orang kampung hilang was-wasnya, kita baru keluar, ahlan wa sahlan. Keluar pun dibatasi biar kita tidak masuk dalam bahaya-bahaya. Saya dipahami ya? Karena kemarin ada teman-teman pulang ke rumah di daerah dekat-dekat sini, dianggap dia ini baru safar, pulang ke rumah. Begitu masuk masjid, semua orang di masjid lari tunggang langgang karena ini beneran, ini cerita beneran. Nah, gitu. Tadi malam juga ada orang mau pulang ke rumah sehat walafiat, dicek kesehatan sehat walafiat, orang Madiun baru pulang dari negeri jauh, sudah lockdown, sudah periksa ke dokter selengkap semua. Dia telepon keluarganya mau pulang, seluruh keluarganya ngungsi semua dari rumahnya, istri-istrinya ngungsi. Akhirnya bingung gimana ini kok orang jadi ketakutan semua. Maka kalian harus dewasa, terutama santri-santri yang belum terlalu gede itu, baru gede itu, santri baru gede, santri-santri utara atau santri-santri putri nggak pernah gede, kecil terus ya. Itu nelpon dulu, jangan pakai baper, tapi pakai kenyataan. Saya ini pulang itu diterima nggak oleh keluarga, gimana itu? Telepon dulu semuanya. Jadi akhirnya pihak pondok juga enak, semua yang di pondok dengan kesadaran semangat, yang pulang juga memang walinya, kemudian pemerintahan setempat juga bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Kita nanti akan koordinasi dengan kepolisian itu untuk bis-bisnya itu bisa sampai ke tempat tujuan tentu saja yang tidak istilahnya sekarang mungkin zona-zona merah itu. Kurang lebih begitu, paham? Kemudian di setiap daerah kondisi kekhawatiran masyarakat itu beda-beda. Mungkin di sebagian daerah sampai sholat jamaah pun nggak ada di masjid, sholat Jumatan pun nggak ada di masjid. Maka santri-santri jangan bikin ngejos yang tidak bermanfaat. Rasulullah itu dalam sejarahnya di Mekah pernah sholatnya nggak di masjid sekian lama.
3 hari sebelum beliau wafat, 3 hari penuh sholatnya nggak di masjid karena beliau ada uzur, yaitu sakit keras. Padahal rumah beliau dengan masjid gandeng, rumah Sayyidah Aisyah. Enggak Jumatan gimana Pak, tempat saya ini sehat-sehat aja. Pokoknya kamu ikuti kondisi masyarakat setempat bagaimana. Ini dianggap ada uzur oleh para ilmuwan, dianggap ada uzur. Ini urusan ini sepakat, daerah-daerah yang sudah nggak berani Jumatan kalian jangan nyalahkan, karena perasaan orang yang khawatir ini wabah ini benar-benar mengerikan. Kok wabah mengerikan? Kita ini sudah berangkat Jumatan ke masjid, laki-laki ya sudah berangkat Jumatan, tengah-tengah berangkat atau sudah sampai tempat tiba-tiba perus mules loh, kita diizinkan, malah nek perlu diwajibkan keluar dari masjid, kalau enggak bonjol di masjid toh. Padahal risikonya berak di masjid paling apa ya, paling kotor semua. Jadi kalau wabah ini perasaan orang-orang itu lebih dari itu, bisa copot nyawanya gitu. Bukan sekedar urusan kebelet ngising. Ya, ini gambaran mudahnya begitu itu. Jadi perasaan orang itu uzurnya itu masya Allah. Jadi sudah melebihi uzur ngising lipat-lipat gitu loh. Kita ini nggak ada uzur apa-apa ke masjid, mau ngising ya langsung keluar sampai di WC sampai selesai Jumatan nggak dosa. Karena apa? Karena gara-gara perut. Nah, ini gara-gara lebih dari itu perasaan orang-orang yang sedang khawatir itu. Maka tidak usah terus wah ini orang-orang ini belum tauhidnya belum mantap ini akhirnya. Mantap mana melebihi Sayyidul Anbiya. Arahan Sayyidul Anbiya, idza sami'tum fil ardi waba'an fala taqdumu ilaiha wa idza antum fiha fala takhruju minha, kama ja'a fil hadits. Kalau kalian mendengar di satu daerah ada wabah penyakit di sana, janganlah ke sana. Yang sudah di sana janganlah keluar dari sana. Yang mana ini jadi dalilnya para ilmuwan Islam, dalilnya mengisolasi diri begitu itu, biar tidak saling secara asbab saling tular menularkan. Jadi yang ngajari lockdown itu justru Rasulullah sendiri. Pimpinannya orang yang bertauhid. Tidak ada penyakit menular, itu adalah tertib keyakinan. Kemudian hidupnya hati-hati, itulah tertib ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian mengenai gerak-gerak di tempat kita bagaimana? Ini sudah arahan dari pusat. Geraknya adalah dengan gerak yang tidak intiqali. Telepon bisa, surat bisa, doa bisa, taklim dengan keluarga bisa. Karena perkara itu kalau kondisinya bisa kita begitu itu, yang tidak kena fitnah, maka itu sudah sempurna. Seperti Nabi mulai diutus ya agama itu sudah sempurna. Kondisinya di Mekah begitu itu agama sempurna ya begitu itu menurut kondisi Mekah. Orang nggak ada air, nggak ada apa, tayamum itu adalah agama sempurna. Orang nggak mampu sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk, itulah sholat sempurna. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita harus menerapkan antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Lah terus pulangnya ke sini kapan? Ini agak beda, nanti nunggu kode dari sini. Yang sudah terlanjur pulang. Yang sudah terlanjur pulang nanti dekat-dekat di sini ada kemungkinan nanti penerimaan santri baru, ada kemungkinan kita belum tahu. Dan juga pertemuan wali murid itu bergeser waktunya. Insya Allah akan diadakan tapi bergeser waktunya. Ya, bergeser waktunya itu kapan ya nggak tahu, gesernya gimana terserah, tulisannya di langit yang nggak berubah. Itu terus nanti yang kesini semuanya yang sehat, benar-benar sehat, ada surat kesehatan dari puskesmas setempat minimal. Nah, ini suhunya normal baru boleh balik ke pondok lagi. Bagi teman-teman yang merasa pulang itu nggak perlu, malah khawatir, ya nggak usah maksakan diri, nggak ada kewajiban pulang juga nggak ada. Nah, jadi ini kurang lebih sedengan begitu itu keputusan-keputusan yang telah dimusyawarahkan tadi pagi, kemarin malam. Insya Allah sudah jelas ya kurang lebih. Jadi kesadaran kalian sering wudu, sering cuci tangan, jangan lupa sholat duha, doa-doa penjagaan itu diteruskan walaupun kita tidak
di dalam kelas kita, dalam pondok kita, karena memang itu keperluan kita biar kita selalu dijaga dan ditolong oleh Allah. Ya, ini kurang lebihnya begitu itu. Jangan sampai memaksakan pulang akhirnya nggak bisa sampai ke rumah loh ya. Nah, akhirnya malah terkatung-katung di jalan. Jangan sampai ada yang begitu itu. Karena daerahnya tidak nerima, seperti beberapa daerah yang sementara yang kami dengar itu begitu itu. Beberapa negara yang sekarang kami dengar begitu itu. Yang di sini nanti tarawih, yang di sini nanti ngaji seperti biasa, dengan kita tambah lagi ke hati-hatiannya, kita renggang-renggangkan mungkin. Softnya itu kalau perlu ya kita renggangkan. Lah kok direnggangkan Pak, ini kalau nggak ada fadilahnya jamaah berarti coba ngaji fikihnya itu ditekuni lagi. Orang itu nggak ada uzur, jarak antara soft terakhir dengan dia 300 dirok itu loh, sholatnya sah, itu nggak ada uzur. Bagaimana kalau uzurnya wabah, uzurnya ini, uzurnya itu? Itu pun masih banyak ulama-ulama tokoh syafi'i yang memfatwakan dia sholatnya sah dan juga jamaahnya dapat fadilah sempurna. Diandaikan di belakang soft itu pojok sana, tengah sini, pojok sana, itu tetap sah semua dan dapat fadilah jamaah, itu ketika nggak ada uzur. Nah bagaimana kalau kita sekarang ini menghadapi uzur? Maka sebelum kalian sangkal, kita sampaikan alasannya. Sebelum kalian ngejos, kita sampaikan arahannya. Tauhid serapopo, malah main-main dengan temannya dipegangnya serapopo. Corona makhluk, gue ya makhluk loh. Kita ini memang sama-sama makhluk, diuji dengan makhluk dan tinggalnya di makhluk juga. Jadi memang dengan makhluk itu ada aturannya, itu syariat. Hati kita tetap tawajuh kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya kurang lebihnya pengumumannya begitu itu. Ya, nanti akan ada tim komplek, tim ini itu yang akan mengatur, konsul-konsulnya akan mengatur sesuai dengan kemudahan daerah masing-masing. Yang tidak mudah jangan dipaksakan, termasuk yang tidak mudah itu yang tidak punya bekal, nggak usah hutang pulang. Kemudian maslahatnya di pondok ya dilunasi minimal bulan April ini dilunasi. Untuk yang pulang diantara syaratnya itu maslahatnya di pondok dilunasi bulan April biar masih berjalan dengan baik semua urusan-urusan yang jadi tanggungannya pondok. Apalagi kemarin teman-teman sekian ribu baru keluar fisabilillah dan sebagainya, itu juga kan selama keluar hanya bayar separuh sebagian itu ya. Kemudian nanti sampai ke rumah, kehati-hatiannya nggak usah salaman dengan orang tua, darurat selepas 14 hari baru salaman. Kadang-kadang kita ini kan dari daerah Arabi, dari daerah desa gitu loh, nggak paham. Nanti orang tua dia ini sekarang saya masih mengasah ilmu, belum boleh pegangan sebelum 14 hari. Biar benar-benar kita selamat, orang tua kita selamat. Dengan sopir, dengan teman-teman di jalan, sementara nggak usah begitu dulu. Kan sunnah itu sempurnanya assalamualaikum, salam, kemudian musafahah. Sempurnanya ini sudah bagian dari sunnah adalah salam. Salamannya ditunda karena ada yang wajib yang perlu kita kerjakan, yaitu kehati-hatian menjaga diri kita dari hal-hal yang madharat. Yang madharatnya itu sekarang nggak tampak di mana letaknya, itu nggak tampak, maka kita hati-hati aja. Gimana? Insyaallah? Insyaallah. Karena kadang-kadang orang Indonesia itu baperan, berterbak perasaan, apalagi santri-santri sebagian daerah itu memang perasaannya lebih maju daripada kehati-hatian. Nanti kadang-kadang di rumah sudah disambut ibunya di itu atau disambut ayahnya, terus di Pondok Putri mungkin sebagian dijemput orang tuanya, sementara ditunda dulu salamannya. Nah, salaman dengan dadanya masing-masing. Ini kehati-hatiannya begitu. Orang hati-hati itu bagus, biar santri ini juga jadi contoh untuk dirinya dan untuk masyarakatnya. Mondok di Magetan ternyata ngajarkan
hakikat dan syariat, bukan ngajarkan ngejos tok, enggak ada syariatnya atau syariat tok, enggak ada tauhidnya, tidak begitu. Itu semuanya dikerjakan dengan baik, akhirnya agama Islam terwujudkan di dalam kehidupan, akhirnya jadi indah, akhirnya dapat hidayah dan jadi asbab hidayah. Begitu? Nah, ya kalian mulai lepas ini bisa telepon pada orang tuanya, saya ini kepulangannya diharapkan nggak sih? Nah, penting itu, harus terus terang, jangan maksa ayahnya, jangan maksa ibunya, apa adanya. Kira-kira mengkhawatirkan nggak kepulangan saya ini, Pak, Bu? Nah, nanti malah merepotkan nggak? Orang kampung bisa menerima kami nggak? Yang saya seperti itu. Untuk kehati-hatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah